Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ko di channel Eko Agus Siswanto. Apa kabar Bapak Ibu guru yang budiman? Semoga saja selalu dalam kondisi sehat dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, khususnya untuk calon peserta PPG tahun 2022, mohon izin pada saat ini saya akan sharing terkait dengan pembahasan soal untuk persiapan pretest PPG tahun 2022. Pada video ini yang akan saya share adalah terkait dengan soal pretest PPG untuk yang bagian pertama. Kurang lebih nanti tampilan dalam pretest PPG adalah kurang lebih seperti ini ya, di komputer atau di perangkat pretest kurang lebih tampilannya seperti ini. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita bahas video lebih lanjut, jangan lupa untuk beri dukungan pada channel kami, untuk subscribe, nyalakan tombol subscribe, kemudian jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng agar selalu dapat notifikasi dari channel Eko Agus Siswanto. Soal pertama, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. Jawaban A adalah kognitif, B sosial, C emosional, D moral. Jadi kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri adalah termasuk kecerdasan emosional. Jawabannya adalah C. Soal kedua, seseorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan: A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu sosial emosional. Soal ketiga, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak yang berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 7-11 atau 12 tahun. Soal keempat, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan atau yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. Soal kelima, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawaban yang benar adalah yang B. Jadi istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Soal keenam, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini
berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawaban yang benar adalah A, yakni kemampuan kognitif. Soal ke-7. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu adalah penalaran pasca konvensional. Soal ke-8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi didasari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu pasca konvensional. Soal nomor 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu penciptaan hubungan yang baik. Soal nomor 10. Seseorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Jawaban yang benar adalah C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Soal nomor 11. Seseorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawaban yang benar adalah B. Gangguan simbolik. Soal nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar.
13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Jawaban yang benar adalah behaviorisme. Soal nomor 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus serta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, dan D. Konstruktivisme. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu konstruktivisme. Nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawabannya benar adalah yang A. Humanistik. Soal nomor 16. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jawaban yang benar adalah A. Sibernetik. Soal nomor 17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Jawaban yang benar adalah kognitivisme. Soal nomor 18. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawaban yang benar adalah B. Itu RPP. Soal nomor 19. Komponen rancangan RPP berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 terdiri dari A. Identitas, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, B. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, C. Indikator, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, D. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen pembelajaran. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
asesmen pembelajaran. Soal nomor 20. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Soal nomor 21. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Jawab materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawaban yang benar adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Soal nomor 22. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jawaban yang benar adalah yang B, yakni ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Soal nomor 23. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Soal 24. Model pembelajaran yang punya keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing. B. Inquiry. C. Problem solving. D. Picture and picture. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu problem solving. 25. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Jawaban yang benar adalah yang B, yakni rumusan masalah yang harus didiskusikan. Baik Bapak Ibu guru yang budiman, sementara itu untuk
Latihan soal pretest PPG 2022 Komputasi Pedagogik untuk bagian 1 ada 1 sampai 25. Ada 25 soal. Berikutnya akan saya sambung untuk bagian-bagian berikutnya, dan nanti setiap link pada bagian-bagian baik bagian 1 dan bagian selanjutnya akan saya lampirkan pada deskripsi. Semoga saya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share kepada yang lain, semoga saja berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.